para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Ya, saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Ketiga ketua umum ini nampak sangat semangat untuk menyetujui itu. Namun kemudian Pak Prabowo tetap menunggu Pak Muhaimin yang dalam perjalanan menuju gedung ini. Maka ketika Pak Muhaimin sampai, dibisikin apa yang sudah menjadi pembicaraan dari beberapa dari tokoh-tokoh tersebut. Ini terus terang kalau PKB dan Caimin masih berada di koalisi ini, wah berarti PKB dan Muhaimin memiliki kesabaran ekstra. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin, ya, saya menggunakan istilah mungkin karena ini belum tentu benar 100%. Mungkin hari-hari ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sedang mengalami kegundahan luar biasa. Karena apa? Partai PKB yang jauh-jauh hari membangun kemitraan koalisi dengan Gerindra yang sampai sudah membuat istilah yaitu KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sudah hampir setahun yang lalu. Ini pada waktu dilaksanakan Harlah PAN ke-25 minggu kemarin, ini seakan-akan berantakan begitu saja. Karena apa? Di acara itu tanpa sepengetahuan Muhaimin, Prabowo mengumumkan nama koalisi yang baru, namanya Koalisi Indonesia Maju. Nama ini konon disepakati spontan hanya melibatkan Zulkifli Hasan Ketua PAN, Ketua Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua PBB Yusril Iza Mahendra bersama Prabowo tentunya. Caimin katanya karena belum datang sehingga tidak dilibatkan. Terus dengan adanya nama baru ini kan secara tidak langsung rumah yang sudah dibangun lama bersama Muhaimin atau bersama PKB itu kan dianggap tidak ada, jadi dibubarkan kan gitu. Dengan demikian, ya menurut saya wajar kalau tadi saya menduga atau mengatakan mungkin itu hari ini adalah Caimin mengalami hal-hal perasaan yang risau, perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang gundah. Kan ini sama saja tadi, seperti orang sedang membangun rumah tangga atau sedang akan membangun rumah tangga, sudah semua disiapkan dengan matang. Tahu-tahu calonnya, ya tahu salah satu pasangannya tahu-tahu membangun komitmen dengan orang lain tanpa sepengetahuan, tanpa memberitahu lebih dulu. Ya sama saja orang poligami nikah lagi tanpa memberitahu istri yang pertama. Ya, ini terus terang kalau PKB dan Caimin masih berada di koalisi ini, wah berarti PKB dan Muhaimin memiliki kesabaran ekstra, memiliki kesabaran yang lebih-lebih, punya stok kesabaran yang tidak terhingga. Karena memang menurut saya etikanya karena sudah membangun koalisi sedemikian lama, sudah sedemikian matang gitu kan, mestinya harusnya menurut saya ini kan soal bicara, ini bukan nggak ada pelanggaran dalam arti hukum kan, yang ada adalah pelanggaran etika atau kepantasannya. Memang harusnya pantasnya, etikanya mestinya Prabowo untuk merubah itu harusnya Muhaimin harus diajak ngomong, PKB harusnya diajak ngomong. Kalau
tahu-tahu ditinggal begitu saja itu ya kesannya menurut saya Prabowo sudah punya kemantapan hati bahwa Caimin tinggal. Dia lebih mengutamakan koalisi barunya yaitu PAN, Golkar dan PBB. Nah, makanya saya katakan tadi kalau PKB masih bertahan di situ, wah berarti kesabarannya berlapis-lapis. Dan dengan ini analisa saya bisa jadi salah. Kayaknya peluang Caimin dipakai sebagai wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo pada waktu Pilpres 2024 nanti prosentasenya sudah semakin mengecil di bawah 50%. Artinya hampir ya kalau kita pasti nggak bisa ya. Tapi artinya kalau 50% itu kan masih separuh-separuh 50-50. Kalau ini menurut saya sudah di bawah itu. Bisa saya katakan harapannya sangat kecil. Ditinggal, menurut saya sudah ditinggal. Maka ya katanya Muhaimin kan mau nganu dulu ya, mau membahas ini dengan pengurus PKB ya. Mungkin juga akan konsultasi beberapa kiai yang selama ini menjadi tempat konsultasinya PKB dan Muhaimin ya. Tapi menurut saya situasi ini sudah sangat tidak mengenakan. Situasi ini sudah tidak nyaman lagi untuk diteruskan. Karena tadi dalam tanda bahasa kasarnya ini sudah dikhianati. Ini bahasa kasarnya, mohon maaf, mungkin ada bahasa yang lebih halus ya monggo. Tapi bahasa kasarnya seperti itu. Ya mungkin ini bagi orang-orang yang selama ini tidak suka dengan Caimin atau mungkin orang yang dulu pendukung Gus Dur, mungkin ya ini anggap bisa jadi ini kayak Caimin ini kena karmanya Gus Dur gitu. Karena sudah sedemikian lama dia merencanakan itu, ternyata ujung-ujungnya berakhir seperti ini. Tragis menurut saya, cukup tragis juga. Ya semoga PKB nanti bisa mendiskusikan masalah ini dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah saya ya ini usulan saya ya, ya siapa tahu ini sebagai bisa dijadikan bahan pertimbangan. Menurut saya lebih baik sudah Bismillah tinggalkan koalisi yang dibangun Prabowo itu, ditinggalkan saja. Ya memang mungkin akan membawa luka ya, tapi ya dalam politik kan seperti itu ya, politik kan kadang ya begitu itu. Dan kejadian semacam ini mungkin kan bukan sekali ini saja. Ketika dulu Caimin meninggalkan Gus Dur kan mungkin juga ya yang ditinggalkan juga luka, dan Mbak Yeni sebagai putri Gus Dur sampai sekarang masih merasa luka gitu kan. Ya politik kadang seperti itu, demi kepentingan politik kadang seseorang mengabaikan yang namanya etika, yang namanya kepantasan tadi. Ya politik kadang terlalu mengejar kepentingan pribadi. Saya selama ini sudah menyampaikan ya beberapa kali, mestinya kalau Caimin itu atau PKB ini berkoalisi dengan Gerindra, dengan Prabowo, mestinya untuk meyakinkan ke konstituen itu nggak gampang. Karena 10 tahun yang lalu kan orang NU yang menjadi konstituen utama PKB itu kan sudah banyak diberikan narasi bahwa Prabowo itu tidak pas untuk jadi presiden kan gitu kan. Narasinya tentu dulu kan begitu, karena memang pada waktu narasi yang dianggap pantas itu kan Jokowi kan gitu. Sehingga tidak mudah, terus narasi yang sudah dibangun 10 tahun ini sekarang akan dibalik bahwa Prabowo lah sekarang yang paling pantas. Itu mestinya enggak. Ketika PKB dan Caimin memutuskan akan bergandengan dengan Prabowo itu sebenarnya agak janggal gitu loh, agak janggal. Nah, yang paling gampang menjelaskan, yang paling gampang untuk memberikan narasi kepada warga NU dan mayoritas pendukung PKB, saya yakin yang paling gampang ya ketika bergandengan dengan PDIP bersama Ganjar. Itu saya pikir lebih gampang untuk menarasikan, karena kan ini penerus Jokowi kan gitu. Ya nggak tahu ya, sekarang tuh katanya Prabowo juga berkampanye secara masif bahwa dia kan akan meneruskan Jokowi juga, sampai nama koalisinya aja Indonesia Maju itu kan mengambil nama kabinet kan, itu kan dimaksudkan ada brand, ada semacam image yang kuat bahwa memang koalisi ini adalah koalisi yang menjadi penyambung penerus dari programnya Presiden Jokowi. Ya saya nggak tahu lah, tapi intinya kalau secara kultural pun ya kultural itu saya pikir masa NU, masa PKB itu lebih dekat, interaksinya lebih nyaman dengan PDIP.
Nah menurut saya ya sudah, dalam situasi macam ini sudahlah. Saya yakin ini sudah kecil sekali kemungkinan Caimin masih mau dipakai jadi wakil presiden Prabowo, sangat kecil menurut saya. Maka menurut saya ya harus berani ngambil keputusan. Pumpong janur belum melengkung, pumpong pendaftaran pilpres dengan koalisi-koalisinya itu belum berakhir, masih ada waktu. Menurut saya cepat aja langsung putar badan, balik badan, langsung pindah ke berkoalisi dengan PDIP mendukung Ganjar. Nah, menurut saya seperti itu lebih realistis. Masa yang dibawa lebih gampang itu. Dan di situ saya pikir nanti problem-problem yang ada yang menghambat hubungan antara PKB dengan PBNU mungkin akan sedikit bisa terkurangi, karena di situ saya yakin nanti di PDIP itu sebagian orang-orang elit NU yang dekat dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi kan kira-kira ada di situ. Tapi tentu ini harus dikalkulasi lagi. Tapi ketika bergabung dengan PDIP kelihatannya ya peluang Caimin jadi wakil presidennya Ganjar juga di bawah 50% juga. Maka ini Caimin juga harus mulai legowo, harus noto hati bahwa kelihatannya harapan yang sudah dipendam sangat lama, harapan yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari untuk menjadi presiden, minimal wakil presiden, itu kelihatannya ya tanda-tandanya sudah akan berakhir. Kelihatannya harapannya itu sudah tidak ada lagi. Kelihatannya, mohon maaf, ini kan bicara analisa, belum tentu benar juga. Tapi daripada tetap bertahan dengan Prabowo, tetap tidak jadi wakil presiden, terus ternyata mungkin bisa jadi Prabowo lebih mesra dengan Golkar, lebih mesra dengan PAN. Karena kalau dengan Golkar, dengan PAN itu kan sejarahnya lebih panjang. Artinya apa? Kalau Golkar itu memang Prabowo dulu Golkar. PAN itu selama 2 kali pilpres itu kan selalu bersama Prabowo. Artinya secara historis itu lebih dekat. Lah Muhaimin itu kan bisa dikatakan newcomer, anggota baru di kalangan ini. Ya nanti kan bisa menjadi semacam kayak asing gitu ya kalau masih ngumpul di sini. Lah daripada seperti itu kan lebih baik aja dia pindah ke tempat baru, mungkin di sini akan diterima dengan baik, dia akan diperlakukan dengan mesra gitu ya, akan dilibatkan, tidak ditinggalkan kan gitu. Tapi memang tadi resikonya Caimin harus mengikhlaskan harapan untuk jadi wakil presiden, kelihatannya sudah melayang kan gitu. Tapi ya begitulah politik. Tapi saya sih dengan begitu kelihatannya nanti lebih gampang. Karena apa? Selama ini memang 10 tahun ketika PKB mendukung Jokowi itu kan di lapangan selalu kan runtang-runtungnya kan dengan orang-orang atau kader-kader PDIP. Lah ini kan lebih enak daripada yang 10 tahun dulu di lapangan runtang-runtung dengan PDIP karena mendukung Prabowo kan akan berhadapan. Kalau elit itu gampang sekali ya. Kalau elit itu pindah sana pindah sini itu gampang. Tapi kalau yang di bawah itu gak gampang. Ini para elit harus tahu. Yang di bawah itu tidak gampang. Kalau biasanya itu sampai lama itu kalau si A ada di kelompok A, si B ada di kelompok yang sebelah itu kadang nggak gampang untuk akhirnya menyatu lagi itu nggak gampang. Dan itu kalau di switch begitu aja, dipindah begitu saja tadi yang biasanya dulu kerjasama dengan kader-kader PDIP terus sekarang harus pindah itu nggak gampang. Maka ketika nanti PKB kembali berkoalisi dengan ikut koalisinya PDIP, meskipun dengan resiko tadi tidak ada peluang untuk jadi wakil presiden Caimin, ini masa yang dibawa lebih enak karena apa? Meneruskan kerjasama yang sudah berjalan 2 periode. Dan soal wakil presiden di PDIP itu pilihannya memang banyak kan, karena PDIP itu kan tanpa didukung oleh partai apapun dia masih punya tiket untuk bisa mencalonkan sendiri, sehingga memang PDIP kelihatannya dengan potensi yang dia miliki ini, dengan modal yang dia miliki ini, dia memang tidak terlalu mau ditekan bahwa yang berkoalisi ini titip
untuk menjadi wakil presiden. Termasuk PAN itu dulu kan awalnya ketika mau mendekati dengan PDIP kan tawarannya harus Erik ya jadi wakil. PDIP menolak, akhirnya kan pindah ke Prabowo. Dan ketika nanti PKB pindah ke PDI, saya yakin juga nggak bisa menyodorkan bahwa saya mau bergabung tapi harus pegang wakil presiden juga nggak, kelihatannya nggak bisa. Maka harus realistis. Maka memang dalam politik itu kadang memang seseorang harus bisa menerima kenyataan dengan lapang dada meskipun ada luka yang harus ditahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.